Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Mas Sandiko, NPM 1911000265. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UAS Kebudayaan Islam di Afrika Utara. Masuknya Islam ke Afrika Utara. Kedatangan Islam di Afrika Utara terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa itu kekuasaan Islam di tahun 640 Masehi. Pada waktu kekuasaan Islam sudah berpindah kepada Muawiyah, Sufyan, khalifah pertama Bani Umayyah. Ia bertekad untuk mempercayakan tugas ini kepada seorang panglima masyhur, Uqbah Ibn Nafi al-Fikri, yang telah menetap di Barkah sejak daerah itu ditaklukkan pada tahun 50 Hijriyah sampai 670 Masehi. Uqbah mendirikan kota militer yang termasyhur Kairawan di sebelah selatan Tunisia. Tujuannya adalah untuk mengendalikan orang-orang barbar yang ganas dan suka tidak diatur, dan juga untuk menjaga terhadap pasukan-pasukan perusak yang dilakukan oleh orang-orang Romawi dari laut. Dinasti Afrika Utara, dinasti Fatimiyah, dinasti Murabithun, dinasti Muwahhidun. Kekhalifahan Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah mencapai puncak pada periode Mesir, terutama pada kepemerintahan Al-Muizz, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Puncaknya adalah kerajaan Mesir senantiasa diliputi kedamaian. Ia adalah kekhalifahan Fatimiyah. Di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah menciptakan puncak kejayaan pada masa ini. Perluasan wilayah dan membangun dalam kerajaan dan wilayah kerajaan istana khalifah bisa menampung 30.000 tamu. Masjidnya tengah megah. Istana khalifah mempekerjakan 30.000 orang. 12.000 diantaranya adalah pelayan dan 1.000 orang pengurus kuda. 7 buah perahu berukuran 150 kubik dengan 60 tiang pancang berlabuh di Sungai Nil. Sang khalifah memiliki 20.000 rumah di ibu kota. Ia juga memiliki ribuan toko yang bisa menghasilkan 2 hingga 10 dinar per bulan. Kemunduran dinasti kecil. Dinasti Fatimiyah. Kemunduran dinasti Fatimiyah dimulai dari masa pemerintahan Al-Hakim 996 sampai 1021 yang membuat kebajikan kontroversial dalam bidang agama dan terus merosot pasca pemerintahan Al-Zahir 1021 sampai 1035, dan itu karena faktor eksternal berupa rondongan dari penguasa luar dan rondongan internal. Perilaku Al-Hakim yang kontroversial, khalifah yang masih belia, 3 suku bangsa yang bertikai, ajaran Syiah Ismailiyah yang belum sepenuhnya diterima masyarakat, dan perbuatan antara Nurdin Zik dengan pasukan salib. Kemunduran dinasti kecil. Dinasti Mutawirun.
Dinasti mengalami kemunduran dan kehancuran pada tahun 541. Faktor-faktor penyebab runtuhnya pemerintahan dinasti Murad-Birun adalah lemahnya disiplin tentara dan merajalelanya korupsi, melahirkan diskreditasi. Berubahnya watak keras membawa Babur menjadi lemah ketika memasuki kehidupan Maroko Andalusia yang mewah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.